Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hada ila hadrati habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dhurriyyati wa ahlihi thumma ila arwahi awliya'i wa qawlihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum as-sahabati wa qarabat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila arwahi rasulina wa muhaddithina wa shaykhina bid-din sayyidina jaddina wa rabbina ilahi wa alihi وأصوله وقوله وجميع مشيخه ومشيخه سيد الوالد وسيد سيد الوالدين لكيه وأمين لكيه العرف ما لكيه العالم لكيه العرف ما لكيه ثم إلى الهدي هديك يا رب الهدي وجميع مشيخنا ومشيخ مشيخنا ثم إلى الرسول العبد الحسن على الرسول ثم إلى الرسول العبد الرسول ثم إلى الحبيب عبد الله بن محمد بن أبي سعيد ثم إلى أبي شهاب عبد الرحمن بن أحمد عبد الله بن سكر ثم إلى أبي علي عبد الرحمن بن أحمد بن سكر ثم إلى أبي شهاب بن أبي سعيد ثم إلى سعيد بن ثم إلى سعيد بن ثم إلى سعيد بن عبد الله بن رسول الله كي ومن عبد الله ثم إلى رسول الله كي وشيخ بن نواس ثم إلى كي وعلى ثم إلى كي ولكن يشاء الله سبحانه وتعالى ثم إلى كي وسلم وسلم ثم إلى سيدنا محمد وسلم وعلى ثم إلى رسول الله ثم إلى جميع أرواح وصلهم وبرئهم بأن الله وأسسهم سفر مقدمة لم وقدم يدرم وصلهم وبرئهم بأن الله يتغشى بالرحمة والرسول والجنة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين amin. Jemaah pengajian minggu subuh di Masjid Ar-Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah al-Madhhab Imam Syafi'iyah yang pagi ini kita akan membahas fasl fi syurutil qudwati, syarat-syarat di dalam mengikuti seseorang yang ingin kita jadikan imam. Syurutu sihhatil qudwati, syarat sahnya mengikuti. Allah ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Syarat-syarat sahnya kita mengikuti seseorang yang mana seseorang itu ingin kita jadikan imam. Maka syarat yang pertama, ia tidak mengetahui akan batal salat imamnya.
Jadi sebelum sholat, jika ingin sah mengikut imamnya, dia nggak tahu bahwa imamnya itu batal. Kalau tahu imamnya itu batal, pastinya mah jangan diikuti. Udah tahu batal diikuti, jangan. Ya. Bihadatsin, sebab hadas. Ini kalau hadas itu kan nggak kelihatan, Pak. Tahunya dari mana? Ya kan, bahwa imamnya itu batal. Ya kalau memang kedengar dewek, dengar sendiri bahwa imam itu ngentut, tahu berarti batal. Ya kan? Atau jejaknya bahwa dari kongkok sama kita tadi udah batal, tapi ketika sholat dia jadi imam kok kagak wudhu lagi. Jangan kayaknya ini tadi kongkok sama saya udah batal ya, udah ngentut, ya kan. Kemudian kok sholat ini dia kagak pakai wudhu lagi, ya jangan diikuti, ya karena dia sudah batal. Bihadatsin aw ghairihi, atau sebab yang lain. Terkadang kalau kita di mushola umum, ya kayak di mall, ini jangan sembarangan untuk kita jadikan seseorang itu imam. Atau ketika memang sudah ada jamaah, kita lihat dulu imamnya. Jangan main asal jadi makmum. Terkadang banyak ya kan, seorang imam itu atau seseorang itu dijadikan jamaah itu dia imam, ya kan. Ternyata ketika sholat ruku auratnya kelihatan. Ternyata nanti nggak ada, hilang salah satu ayat Quran, hilang. Itu kan batal. Ya, nah ini kadang-kadang harus kita perhatiin. Jangan asal ya, kita jadikan seseorang itu imam, atau jangan jadikan bahwa setiap orang yang ada di imam depan itu benar-benar betul dalam imamnya. Ya. Kudu lihat benar, ya, lihat benar. Karena resikonya nanti akhirnya udah tahu dia itu batal, tapi kita masih ikut. Ya, artinya kita bukan sekedar sholat kita yang batal, tetapi kita kena keharaman. Haramnya di mana posisinya? Posisi haramnya itu kita tahu bahwa imam itu batal. Berarti ibadah kita itu ibadah yang pasif, tapi kita lanjutin. Man talabbasa bi ibadatil fasidah haram. Melibatkan diri kita dalam kefasidan itu hukumnya haram. Udah tahu imam itu batal. Tapi memang kita memvonis seseorang batal itu kita juga kudu paham juga bahwa dia itu batal. Jangan memvonis kagak sah itu. Ditanya enggak sahnya dari sisi mana? Ya kan, kagak sah. Jangan. Kudu paham juga, ya jangan tidak mensahkan seseorang tapi dia sendiri nggak tahu. Jadi bihadatsin aw ghairihi itu syarat yang pertama. Kudu kalau kepengen kita sebagai makmum itu tidak batal, ya kan, kita nggak tahu bahwa imam itu nggak tahu. Gimana sholat kita? Sah. Agak tahu, ya, agak tahu. Kemudian umpamanya saya yang jadi imam subuh ini, jamaah agak tahu kalau saya batal gitu ya. Tahu-tahu saya ingat di rumah, iya, dia sholat subuh batal, belum wudhu. Ya jamaah udah kelar, udah. Yang ngulangin sholat siapa? Saya. Jamaah kan nggak tahu, ya.
Udah. Karena di sini syarat saya mengikuti tidak mengetahui akan batal sholat imam. Nggak tahu ya. Kalau nggak tahu kebalikannya berarti kalau dia tahu berarti kagak sah. Tapi kalau nggak tahu, lanjutin. Ya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, wa an la ya'taqida butlana sholatihi. Wa an la ya'taqida butlanaha, tidak berkeyakinan akan batal sholatnya. Seperti orang yang ijtihad, kamu ijtihidaini, seperti orang yang ijtihad ikhtalafa fil qiblah. Ini orang yang ijtihad mencari arah kiblat yang memang dua-duanya berbeda nih. Ya kan, saya punya ijtihadnya kiblat itu ke sono. Ya kan, ya sudah ke sono. Tapi ada yang satu kagak, ijtihadnya dia itu ke sono. Ya, apakah dua-duanya itu benar? Enggak. Yang namanya ijtihad beda dengan kita mengetahui langsung. Ya, yang namanya ijtihad nanti hasilnya zonniyah, sangkaan. Yang dia yakini ke sono belum tentu menurut dia itu benar, ya kan? Kemudian yang satu juga berkeyakinan ke sono belum tentu benar. Ya, yang penting hasil ijtihad dia zonniyah, tidak menghasilkan yakin. Enggak. Makanya dua-duanya ini jangan ikut jamaah. Ayo kita jamaah, anda ngikuti ente ke sono. Lo nggak bisa. Kenapa? Karena keyakinan dia bahwa kiblatnya ke sono. Tuh, ya. Bahwa yang kiblatnya saya yakini bahwa kiblatnya ke sana itu hasil ijtihadnya ke sana. Yang ke sono dia yakini ono batal, enggak pas kiblat ke sono. Yang pas ke sini. Berarti jangan dua-duanya jangan jamaah kan bertentangan satu sama lain dalam arah kiblat. Ikhtalafa fil kiblati au ikhtalafa fi aniyatin fi ina'aini, atau di dalam berbeda di dalam dua wadah, mana yang suci mana yang najis. Ijtihad dua-duanya, nih najis, enggak, ini yang najis, ini suci. Ayo udah, yang kemudian udah, ayo kita pakai dulu, ente pakai ini, anak pakai ini. Itu jamaah. Oh nggak bisa, ya. Karena dua orang ini emang bertentangan, ya kan? Karena hasil ijtihadnya. Tuh, jangan jamaah, ya kan? Jangan jamaah. Kita nggak bisa jamaah nih ya. Ya, keyakinan ente dengan saya beda, hasil ijtihadnya beda. Ya. Maka jangan jamaah fi ina'aini au fi saubaini, atau dalam dua baju, masalah dua baju, mana baju ini yang suci mana yang najis. Ya. Kahanafiyin, seperti mazhab Hanafi, alimahu taraka fardon. Imam Abu Hanifah atau madhab Abu Hanifah tidak mewajibkan bismillah. Bismillah nggak wajib. Kemudian yang jadi makmum Imam Syafi'i, yang jadi imam ya Abu Hanifah. Nah ini yang makmum Imam Syafi'i jangan berjamaah dengan Abu Hanifah. Kenapa? Ya, karena di dalam mazhab Abu Hanifah Bismillah nggak kebaca. Ya kan? Sedangkan Imam Syafi'i bahwa Bismillah itu ayat pertama dari Fatihah. Ya kan? Berarti ketika kita jadi makmum kemudian imam itu nggak baca Bismillah, keyakinannya makmum bagaimana? Bahwa imam meninggalkan satu ayat. Kalau imam meninggalkan satu ayat, keyakinan siapa? Keyakinan makmum. Keyakinan makmum bahwa imam itu meninggalkan satu ayat. Berarti
Fatihahnya nggak sah, ya otomatis rukun sholatnya kurang. Kalau rukun sholatnya kurang, sholatnya nggak sah, ya. Meninggalkan alimah, dia tahu bahwa mazhab Abu Hanifah itu disebutkan di dalam sini kal basmalati, seperti basmalah, ya kan. Ini selagi malam yakun asiran, malam yakun amiran, selagi yang imam itu bukan seorang presiden, ya amir, pemimpin, ya kan. Itu ada pemimpin, rufi al khilaf itu pemimpin. Mau bagaimana kek, ya kan, yang namanya pemimpin selesai lah, ya kan. Kalaupun pemimpin bilang makan yang haram, ya rufi al qalam, ya kan. Jadi jangan sembarangan, ya. Jangan sembarangan kita ngikutin. Kadang yang di Indonesia patokannya di Mekah. Ya, Imam Mekah itu bukan nggak baca Bismillah, baca tapi sir pelan. Ini di Indonesia tahu-tahu ngikutin, nggak jelas ngikutinnya gimana, ya kan, tahu-tahu kan. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, nggak pakai Bismillah lagi, ya kan. Kalau di Mekah pelan sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah. Ya. Pokoknya kalau memang itu imam nggak pakai baca bismillah, karena yang mutamad mazhab Syafi'iyah bismillah itu satu ayat pertama dari Fatihah. Makanya kalau nggak baca bismillah berarti Fatihahnya kurang satu ayat. Kalau kurang satu ayat berarti sholatnya kurang rukunnya. Kalau kurang rukunnya berarti sholatnya nggak sah. Wa alla yataqida ujuba qada'iha kal muqimi bi tayammumin kal muqimin tayammama, dan tidak berkeyakinan akan wajib qodoknya seperti orang yang mukim tayammum. Perhatikan ya Pak. Alhamdulillahnya di kita air memang banyak. Nggak pernah di sini pernah kekeringan. Nggak pernah. Alhamdulillah. Banyak bersyukur. Nggak pernah yang namanya kekeringan. Kalau ya kan kita gambarkan di sini ini kekeringan, air nggak ada, cari kemana-mana air nggak ada, ya akhirnya kita tayamum, sholatnya dengan tayamum. Sholat kita dengan tayamum, nanti ketika ada air wajib kita kodoin lagi Pak. Wajib itu kita kodoin. Kenapa? Karena tempat kita, kampung kita di sini ini umumnya banyak air. Lihat tempat kita sholat, di situ umumnya banyak air atau tidak. Kalau memang umumnya banyak air, kita sholat dengan tayamum, nanti kalau mendapatkan air wajib kita mengkodokkannya. Ya. Tapi kalau memang umumnya nggak ada air, tinggal kita di padang pasir yang memang sholatnya tiap hari dengan tayamum, tahu-tahu sekian tahun baru ada air hujan, ya kasihan kalau suruh ngodoin lagi 5 tahun kita sholat dengan tayamum, tahu-tahu ada air, ya kan, disuruh ngodoin, besok-besok mau ogah gua, ya itu ya. Jadi kalau umumnya di kita ini banyak air kemudian tayamum, sholat kita. Nah ini jangan jamaah, jangan berjamaah. Kenapa? Karena satu sama lain berkeyakinan akan wajib kodok. Tuh, sholat itu masing-masing. Kayak syarat dari sini wa alla yataqida ujuba qada'iha, nggak berkeyakinan akan wajib kodoknya.
Udah sholat. Tuh. Jangan kemudian kita sholat dengan tayamum. Sholat kita mau pasti sah. Tapi masalahnya nanti kalau ada air, ulangin nggak? Itu loh pertanyaannya. Ya kan? Itu. Karena di kita umumnya banyak itu patokannya. Ya, jadi kalau umumnya banyak air, wajib nanti berapa hari umpamanya, ya kan kemarau ini, seminggu sholat dengan tayamum. Ya kan? Nanti ketika ada air, ngulangin itu seminggu, ngodoin seminggu. Ya, ketika ada air, jangan kemudian enak-enakan yang kagak kodok, wajib kodok itu. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa alla yakuna ma'muman wala mashkukan fihi, dan juga tidak menjadikan seseorang dijadikan imam ternyata dia makmum. Kalau di Indonesia nggak bisa ini. Kenapa? Karena kita akan tahu mana imam, mana makmum. Ya, yang namanya imam di depan, makmum di belakang, kelihatan di kita mah. Tapi kalau di Arab sana itu nanti nggak akan kelihatan, Pak. Akan terjadi yang namanya imam sama makmum sejajar nih, dampingan gini nih. Dan kalau nanti bapak-bapak umroh ketemu, ya kan, satu jamaah, ketika satu soft dia nggak dapat penuh, ya dia sendirian nih, di mana? Di belakang. Makruh sendirian satu soft, Pak. Sendirian satu soft itu makruh. Makanya disunahkan kita narik orang yang di depannya untuk ditemani di belakang biar supaya berdua. Ya, ini pun kudu tahu. Nanti jangan main asal narik. Gua ada di depan ditarik. Ya ke belakang. Ya kan? Itu pun syaratnya harus udah takbir, Pak. Takbir dulu, Allahu Akbar, tarik yang depannya. Kalau kita di shop itu kan nggak bakal nyampe, kejauhan. Maju dulu, ya takbir, Allahu Akbar, tarik. Jangan kenceng tarik, kode aja, ya kan? Yang paham langsung mundur lagi untuk jadikan satu shop. Ya, itu hukumnya sunnah, menarik untuk menghilangkan kemakruhan berdiri dalam satu shop, ya kan, sendirian. Itu makruh. Ya. Makanya kalau kita tahu, lihat dari ujung sampai ujung nih, mana yang renggang. Ya, kalau memang udah gak ada jamaah lagi, kita terakhir, kagak ada ini. Lihat shop sana, lihat shop sana. Kalau memang ada yang renggang, geser, Pak, suruh para geser, rapet. Tuh. Ya, kalau di kita itu udah nggak mungkin lagi buat geser. Kalau udah berdiri, udah manteng banget. Tuh orang kita kayak geser itu ogah, itu kan. Tuh. Padahal ini kosong, geser. Kalau dia aman, saya langsung digeser bener kita. Ya kan, duduk begini kan dikiranya udah penuh ya, nempel penuh ya. Ntar ketika berdiri dah, ya kan, itu kan masih rendah. Buat digeser lah. Dari ujung sana, set. Nah kita mau nggak mau geser, ya kan, masuk dah. Tuh. Ya. Biar supaya tidak satu shop sendirian, itu makruh. Ya. Dan kalau di sana jangan heran nanti ketika ada satu jamaah ketika di shop sendirian, tahu-tahu dia berdiri di sini, jalan masuk di samping ini, jangan heran, Pak. Ya, kalau mereka mau boleh, mereka boleh untuk sejajar imam ame makmum. Ya, nah makanya kalau di sana itu kalau memang ada dua orang begini, mana yang imam mana yang makmum nih? Ya jangan asal tepak nih. Wah, kayak ini makmum semua ya kan, bukan berjamaah, tapi kita tepak. Ya.
Oh akbar. Yang kita tempak itu siapa ya? Makmum. Oh nggak sah. Ya. Kalau di Indonesia nggak mungkin. Udah jelas ada bedanya. Jadi kalau sejajar ini hukumnya makruh. Mundur sedikit. Nah biasanya ini ada mundur sedikit, nanti ada satu lagi di sini sama. Ya, tuh tarik lagi kita buat, biar supaya nemenin dalam satu sok. Wa alla yakuna ma'muman wala maskukan fihi, dan juga tidak menjadikan orang yang ragu-ragu dia kan ini imam atau makmum, ya jangan jadikan seseorang itu imam kalau memang dia itu makmum. Makanya kudu jelas mana yang imam, mana yang makmum. Tapi kalau sholat maghrib, isya, subuh ketahuan, ya kan, yang ngerasin suara juga imam. Nah kalau zuhur sama asar, ya kan, nggak ketahuan nih zuhur sama asar, deketin, ya kan, dua-duanya baca, ya kan. Kemudian wahwa malam. Wah, yang selanjutnya wala ummiyan, ummi. Nih, Rasulullah ummi, bukan seorang ibu ya. Ya kan, jangan jadikan orang yang imam itu ummi. Seorang yang ummi. Ummi itu orang yang enggak bisa membaca, enggak pandai satu huruf dalam Fatihah. Wa huwa man lam yuhsin harfan minal Fatihah. Tuh, jangan jadikan imam loh. Jangan jadikan imam orang yang nggak pandai satu huruf dalam mengeluarkan huruf dalam Fatihah aja ya. Kalau surah yang lain watawaf, yang penting Fatihah. Ini kebiasaan di kita nih. Ya, orang Betawi ini. Ya kan nggak bisa nyebutin huruf zal, nggak bisa. Ya kan zai nggak bisa. Zod nggak bisa, tuh fa nggak bisa, 4 huruf nih Betawi ini, ya fa nggak bisa, nyebutin apa? Pak, 1. Zod nggak bisa, ya kan, jolim ini, tuh, ya 2. Zai nggak bisa, rozak itu kan pakai zai, coba, kasihan itu yang punya nama rozak. Ya kan sebutin merojah mulu rojah, ya artinya jadi kagak jelas gitu, ya kan. Ya itu kan rozak ya kan pakai zai, ini sebutnya rojah. Ya nanti ditulis rojah pakai j. Ya kan kalau yang pakai j mah yang enak dicocol pakai sambel tuh. Ya itu kalau rojak mah ya rojak ya kan. Kemudian zal, coba orang kita udah azan kan pakai zal, azan, ya kan di kita azan, udah azan, itu 4 huruf itu. Untungnya di Fatihah cuma ada 1. Coba kalau 4-4-nya ada, wah jelek banget itu baca Fatihahnya, ya kan. Tuh. Contohnya umpamanya ini baca surah Izazul, coba. Ya kan, ijazul jilatil ardu jiljalaha, enggak enak padahal mah ijazul zilatil ardu zilzalaha. Coba kalau orang kita ini, ya kan, ijazul jilatil ardu jiljalaha. Dulu ada, saya punya teman digebrak, dimarahin sama Kiai Rosidi ketika itikaf. Kalau Kiai Rosidi mimpin ngaji khusus mahasiswa, ya kan, mahasiswa semuanya, mahasiswa yang dari luar, bukan pelajar, mahasiswa semua. Ketika hataman baca, ya kan, Izazul, dia baca Ijazul jilatul, hah, surah apa lu baca itu? Begitu nih, dibaca lagi, ulangi, Ijazul jilatil ardu. Emang ada ya Ijazul jilati, surah apa itu? Iya kan, iya kan. Pede banget ya, itu kan nggak tahu akhirnya tuh, ya kan, bahwa dia nggak tahu, ya kan, bahwa salah dalam pengucapan ijazul. Nah ini kalau sudah susah, ya kan, lidahnya ditekuk, mau susah udah, ya.
Idza zilatil, besoknya begitu lagi karena udah kebiasaan. Ya, tuh. Ini cuma satu huruf doang. Ya kan di Fatihah zal doang yang ada. Siratal laji. Awas. Siratal lajina. Zal artinya siratal lazi zal. Padahal huruf ya zal, zod, sama sa itu tempatnya satu. Sa, lidah taruh di atas gigi ya kan. Lidah kita ujungnya itu taruh di lidah apa gigi ya kan, yang atas. Sa, zal, sama zod. Tuh 3 huruf keluar. Ya. Ini untungnya zal doang yang nggak ada. Yang kagak bisa itu cuma zal doang di kita. Siratal lazi. Nah ini kalau memang ada yang begitu jangan jadikan imam. Tapi kadang-kadang bukan kemudian jamaah ini nggak mau bawa si fulan itu jadi imam, ya kan? Kenapa gua nggak boleh jadi imam? Dah bukan begitu, ya kan? Konsepnya bukan begitu. Kalau memang seorang ini tahu bahwa ada kekurangannya, harusnya dipelajari, bukan kemudian marah-marah. Karena sekarang ada imam rawatib benar-benar ya kan, tahu-tahu ketika mempelajari begini kita tahu, oh kemarin belajar ini berarti imam ini nggak bisa kita jadikan ini. Kenapa? Karena ngucapin zal nggak bisa. Berarti dia ummi dalam satu huruf ini. Ya, dalam satu huruf ini ummi. Nah, ngomong baik-baik dah, ya kan? Kadang-kadang lo kagak mau marah, ya kan? Lah gua emang udah imam dari dulu, gua di sini, ya kan, digantiin nggak mau. Ya kudunya mah nyadar, oh iya satu huruf ini nggak bisa, pelajarin biar supaya bisa, gitu kan? Jangan marah-marah. Kadang-kadang memang ada yang begitu Pak. Ya, salah satu masjid itu ini ya guru, ya kan, ini aki-aki memang susah, ya kan, kalau kita tegur marahan dia, ya itu. Kita mau ngormati, tapi kalau kita kasih tahu dia kagak mau, ya kan, benerin maksudnya, ya. Jadi di sini jangan menjadikan seseorang itu imam yang mana satu huruf dia nggak bisa, berarti dia ummi. Malam yusin harfan satu doang, bagaimana yang banyak? Ghairil maghdubi alaihim walad jo. Ini bukannya dot, ini mah jo. Ya. Ini ada cuma itu doang kayaknya. Zal sama dot. Ya. Ghairil maghdubi alaihim walad do, bukannya jo. Ya. Kalau udah dengar begitu mah udah tinggalin. Artinya kalau kita ternyata menjadi makmum nih, di tengah-tengah tahu-tahu dia baca Fatihah begitu imamnya, udah lanjutin sendiri. Niat mufarokoh itu dia ngelanjutin sendiri, jangan ngikutin imam. Ya, awalnya berdiri di sini jadi tahu-tahu imam bacanya begitu, ya udah sholat sendiri aja. Allahu Akbar, jangan ngikutin imam. Ya, mufarokoh. Ya, ini huruf-huruf memang yang nggak bisa. Kebanyakan di kita, khususnya orang-orang Betawi, ya, orang Betawi. Kalau orang-orang yang selain Betawi yang kita paham ada hak nggak bisa. Bukan yang nggak bisa, terlalu dalam. Saking dalamnya kepengen meletakkan hak itu pada tempatnya, jadi ada suara kafnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini bukannya hak. Ya, kalau yang di Yaman itu qaf nggak bisa. Mustaqim itu nggak bisa. Makanya di kita ini ada habaib, ya kan, yang marganya ya asegaf. Ya, asegaf coba. Tulisannya nggak as-saqaf.
pakai qaf, tapi dengan nyebutinnya segar. Ihdinas shiratal mustaqim, ya rata di sana, mustaqim. Ini nggak bisa. Tapi ada pendapat ulama yang membolehkan tapi makruh. Kalau Imam Ibnu Hajar mutlak nggak sah, ya kan? Mutlak nggak sah. Mustaqim. Ya. Kemudian orang Yaman nggak bisa mengucapkan jim, nggak bisa. Ja'a aja dia akan mengucap ya'a, ya, nggak bisa mengucapin jim. Tapi di Fatihah jim nggak ada. Alhamdulillah jim itu di Fatihah nggak ada. Ya, jadi jangan menjadikan seorang yang umi itu jadi imam, malah nggak sah. Wala ummiyan man lam yusin harfan minal Fatihah. Fatihah doang ya. Kalau surah yang lainnya monggo. Mau bagaimana kayak acak-acakannya, tidak ngefek dalam kebatalan sholat. Karena surah yang lain itu hukumnya sunnah kita bacanya. Yang wajib cuma Fatihah saja. Illa idza tada bihi mislahu. Ini kecuali memang dua-duanya sama, dia kene, satu juga zal kagak bisa, dia juga zal kagak bisa. Udah dah jamaah sudah kagak apa-apa, karena dua-duanya kagak bisa. Ya. Wa alla yaqtadi rajula bimra'atin, dan juga tidak mengikuti seorang laki-laki dengan perempuan. Jangan menjadikan perempuan itu seorang imam, nggak sah. Ya. Kalau memang ada anak yang kan jadi makmum, yang imam siapa? Ibunya. Nggak sah. Kalau memang anak biasanya kalau masih kecil banget mah, ya masih umur kadang-kadang sini nih tong diri, ya kan. Ya. Kalau masih bocah banget mah, masih bayi ya umur 4 tahun, ya kan. Ya sini. Ya, nanti kalau udah gedean mah, ya kan kalau udah sholat, jangan saya yang jadi imam, di belakang, nggak sah. Perempuan jadi imam, ya kecuali semuanya jamaahnya perempuan, tawak dah, ya kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki, yang jadi imam laki-laki, perempuan nggak bisa. Ya bencong juga, ya kan. Ini ada wak bencong ya, waria ya. Ustazah waria, namanya Sunniyah, lagi viral, lagi rame. Ustazah kok waria? Nggak ada wadahnya, perkumpulannya, ya kan. Ini kita kebanyakan ya pengikutnya ada Pak ya bingung karena kita, ya kan. Jamaahnya banyak, Tapi yang ngaku malaikat Jibril jadi juga banyak pengikutnya ada. Ngaku malaikat Jibril, iya kan. Ya, pengikutnya ada. Malaikat Jibril di kamar mandi, iya kan. BAB, bangga kecil. Aduh, ya. Nah ini Sunniyah waria jadi ustazah, ya kan, ngingetin orang, ngingetin diri dewe aja kagak bener. Buat dirinya aja belum benar, ya kan. Harusnya saya menyampaikan ini, kita sampaikan, ya kan. Tapi kalau untuk ceramah, ya kan, kudu bener dulu. Makanya kan saya suruh ceramah mau enggak, takutnya apa? Diri saya belum bener soalnya, ya kan. Kalau ini kan kita tarik, kita baca bareng-bareng ini, ya kan. Tuh menyampaikan apa yang ada di kita. Ketika kita ceramah begini, diri kita udah bener atau belum nih nyeramain orang, ya kan. Nah ini diri kita belum bener pakai nyeramain orang, ya kan. Jadi ustazah lagi gitu ya. Waduh, ini lagi viral banget ini, ya kan. Diri dia itu haram. Man tashabbaha birajulin aw imra'atin haram, nggak boleh. Ya ini menyerupai, barang siapa menyerupai laki-laki atau perempuan hukumnya haram. Ini berjelas, ya kan, laki-laki, asalnya laki-laki. Kalau sekarang mau udah mutlak laki-laki,
Nggak ada yang namanya tuh khunsa beneran, nggak ada. Khunsa beneran itu yang punya alat kelamin dua dan dua-duanya itu berfungsi. Dan ini orang nggak bakal bisa jadi bapak, nggak bakal bisa jadi, nggak bakal, ya, karena statusnya nggak yakin. Ya, kita yang ada di sini nih, laki-laki tulen, Wak. Ya kan, karena syarat sahnya nikah harus laki-laki zakaron yakinan. Ya kan, kalau ini kan kalau khunsa belum yakin apakah dia ini perempuan atau laki-laki, karena punya alat kelamin dua yang mana dua-duanya itu berfungsi. Belum diketok palu ini, ya kan, mau kemana larinya, dua-duanya berfungsi tuh. Jadi nggak bisa nikah, nggak bisa jadi bapak, karena nikah nggak sah nikahnya. Khunsa beneran. Kalau sekarang kan bukannya, sekarang aslinya laki-laki, cuma dirubah penampilan, ya kan, yang paginya tono, malamnya tini, gitu kan. Iya, laki-laki asalnya, ini waria, ya Allah. Ya. Wa alla yaqtadi ar-rajulu bimra'atin, laki-laki jangan ngikutin perempuan. Ya kan, walau shalla jama'at walau shalla khalfahu. Summa tabayyana kufrahu au jununahu au kaunahu imra'atan au ma'muman au ummiyan a'adaha. Tuh, ini semuanya dari syarat yang tadi. Seandainya, ya kan, ia sholat di belakangnya, ya di belakang imam, summa tabayyana, ternyata ya yang di depan itu yang pertama kufur, ya kan, yang kedua gila. Nah, ternyata yang gue jadiin imam ini orang gila. Ya, yang ketiga ya ternyata perempuan, nggak sah. Atau ternyata yang saya menjadikan imam ini ternyata dia makmum. Atau ummiyan, ternyata yang saya jadikan imam ini seorang ummi yang nggak bisa satu huruf, dia kan ummi. A'adaha, maka mengulang sholat semuanya. Karena kita tahu, ya tahunya langsung di situ. Tabayyana, bahwa orang ini ternyata ummi, ya ngulangin lagi tuh semuanya, ya. Illa inna in bana muhdisan au junuban au alaihi najasat khafiyan au zahiran au qa'iman liraqatin zaidatin. Illa in bada muhdisan junuban au alaihi najasa khafiyah au zahiratan au qa'iman liraqatin zaidatin walau nasiya hadatsa imamahu thumma tadzakkaru a'adaha. Ini kalau kita mendapatkan imam itu hadas yang junub, hadas kan nggak tahu, ya. Yang tadi ngulang kita jelas bahwa dapetin imam kufur, imamnya yang kita jadikan itu udah ketahuan itu ngulangin sholat. Kecuali kalau ya kita mendapatkan imam itu yang hadasnya itu yang nggak ketahuan. Au najisnya khafi, kecil atau nggak kelihatan, ya. Zahiratan, atau yang zahir, au qaimatan li rakatin, ya kan. Tetap aja yang zahir juga kita nggak kelihatan, nggak lihat. Tapi yang zahir tapi kita nggak kelihatan. Ya. Au li rakaatin zaidatin, atau berdiri di rakaat yang tambahan, yang kita juga nggak tahu bahwa tadi itu yang kita jadikan imam ternyata di rakaat yang tambah. Ya. Semuanya nggak kulangin. Walau nasiya hadatsa imamihi, seandainya ia lupa hadasa imamihi tsumma tadzakkarahu ada. Tahu nih bahwa imam tadi itu memang batal, ya kan? Tapi dia
lupa, kemudian dia ingat, oh iya tadi imam itu ya batal, ya maka ngulangin. Kalau emang kagak ingat ya sudah, ya. Tapi kalau ingat tadzakarahu ada, maka dia ngulang sholatnya. Yustaratu li sihhati imamihi wa yustaratu li sihhatil jamaati, ya disyaratkan untuk kesahan jamaah sab'atu syurutin, ada 7 lagi. Ini sebelum kita sholat pastiin, sebelum kita menjadikan seseorang itu imam kita pastiin dulu, jangan main asal ngikutin. Ini ada syarat tambahan, yustaratu li sihhatil jamaati sab'atu syurutin, ada 7 syarat. Yang pertama, ini kalau dalam satu shaf, ya kan, ketika kita sudah mastiin bahwa imam aman, ya. Nah sekarang dalam posisi kita berdiri, jangan sampai kita ngedaluhin imam. Wa alla yataqaddamal ma'mum ala imamihi bi'aqibihi, jangan duluin, jangan ngedepanin. Kalau memang kita jadikan seseorang itu imam, kita di belakangnya, di belakang tumitnya, ya, di belakang tumitnya berdirinya. Nah ini perhatiin nih, kalau memang kita di belakangnya persis Pak, di belakangnya persis, makanya disunahkan diambilnya mundur lagi dikit. Kenapa? Karena ketika kita duduk habis sujud nih, sujud, ya. Ini kalau memang tumit kita, kaki kita di belakang tumitnya, nanti dengkul ini pasti ada di depannya. Ketika imam berdiri, Allahu Akbar, makmum, ya kan? Ini masih apa? Masih sujud. Ketika bangun, nah ini kakinya, tumitnya imam, ya kan? Memang ada di depan, tapi dengkulnya makmum ada di mana? Ada di depannya. Tuh, mau nggak mau, ketika imam itu bangun, Allah, makmum ngikut sejajarkan, jangan bangun dulu, tapi sejajarkan dulu. Angkat tumitnya supaya ada di belakangnya, ya. Tapi jangan berdiri bareng, jangan, supaya tidak timbul makruh. Makanya geser dulu dikit lagi, jangan di belakangnya persis, ya. Tuh. Tapi kalau kita tahu bahwa kita sebagai makmum, ya di belakang tumit. Kalau imamnya duduk, boleh nggak seorang imam duduk sholatnya? Boleh, nggak apa? Berarti berdirinya kita di belakang pantatnya. Wa alla yataqaddamal ma'mum ala imamihi bi aqibihi au bi aliyatihi in shalla qa'idan. Ya kan, bagian belakangnya kalau imamnya in shalla qa'idan. Au bi jambihi in shalla muttaji'an, salatnya miring. Nah berarti di pinggirannya, ya itu jangan sampai ngelewatin. Fa in sawa kuriha, kalau memang dia sejajar, sawahu dua-duanya, berarti makruh, ya. Sawahu, ya makruh. Wa yundabu khalfuhu, ya, wa yundabu takhallufuhu anhu qalilan, disunahkan mundur sedikit. Wa yaqifu az-zakaru an yamini, dan berdiri yang pertama di kanannya. Berdiri di kanan. Kalau memang cuma sendirian, makmum sama imam doang, jangan di kiri, ya. Ada di kanan, jangan di sini, ya, jangan di kanan. Nanti kalau ada satu lagi di belakangnya, mundur ke belakang, biar supaya sejajar, gitu, ya. Jangan di kiri. Wa yaqifu adzakaru an yamini fa idza jaa akharu fa an yasarihi. Ini boleh di sini atau di sininya, biar nanti mundur ke belakang satu imam, ya. Ini cara mundurnya juga jangan sampai membatalkan sholat. Kudu tahu cara mundurnya, ya. Cara mundurnya satu, berarti dua kaki kita, ya, atau
Itu cara mundurnya. Ya, jangan kalau gini satu lama, ini 2 langkah. Ya, kalau begini ini satu, ya 1 langkah. Terus begini lagi satu lagi. Ya, cara kita nih, 2 kaki ini kita maju ke depan, 1, berhenti, maju lagi, 1 lagi, terus begitu caranya, dan itu dihitung tetap 1. Kalau yang majunya begini, berhenti. Nah ini 2, tengah-tengah soft, ya kan, maju lagi, diam lagi. Ini 2. Yang nggak boleh, yang batal, 1, 2, 3. Ini batal. Ya, kalau nyamping sama, nyamping 1, nyamping lagi 1 lagi. Itu cara untuk kita. Jangan kadang-kadang pede banget kan jalan masuk ke tol, gila kayak jalan kaki gitu, jalan biasa, jonjon banget ya. Iya, karena kesempurnaan soft yang di depan, soft yang di belakangnya ketergantungan soft yang di depan. Kalau memang soft yang di depannya ada yang kosong, kasihan deh jamaah yang di belakangnya nggak dapat pahala jamaah. Kenapa? Yang depan belum sempurna. Ya, makanya kalau memang ada yang kosong nggak diisi, coba yang depan geser. Siapa tahu yang di belakangnya nggak tahu atau takut untuk maju, geser biar supaya ada yang maju di belakangnya. Ternyata ketika kita maju, tahu-tahu yang depannya geser, ya kan? Berarti kan ketutup lagi nih. Kasih kode ininya, biar kita masuk. Jangan geser yang di depannya, biar supaya ngisi yang di depan jadi sempur, di belakangnya lagi isi lagi, terus maju. Ya gitu caranya majunya. Tuh, sampai Bekasi juga apa-apa. Umpamanya dari pintu sana, imam mau ruku dari pintu sana, ya kan? Imam mau ruku, Allahu Akbar. Supaya dapat rakaat sama imam, ya takbir di sana, Allahu Akbar, ikut ruku, dapat rakaat sama imam. Jalan dikit-dikit, udah sampai di sini, ya nggak apa-apa, maju lagi sampai di sini. Karena hitungannya 1, tetap terus 1 sampai di sini, ya. Tapi kalau sujud jangan jalan, sujud ya. Masalah imam ya. Ketika kita jadi imam, sedang kita baca Fatihah atau baca surah, kita batal. Jadi imamnya imam. Caranya kita bagaimana itu? Apa geser apa gimana itu? Supaya digantiin sama makmum. Jadi imam batal. Ya, di tengah-tengah kita lagi ya. Imam batal. Ya kan, kalau imam batal, kode sunnahnya pegang ini, mundur ke belakang, keluar. Ya, nanti yang depannya maju. Makanya yang di depan dari dulu, ya kan, kalau yang saya lihat takwa itu yang di depannya ini orang-orang yang paham bener. Ya kan, karena dia akan siap untuk menggantikan ketika imam itu batal, langsung maju, dia jadi imam. Tapi udah tahu persisnya, ya kan, nanti ketika ini rakaat keberapa ya, ini di mana aja udah perhatiin bener, ya kan. Makanya yang di belakangnya imam ini orang yang paham bener. Kadang-kadang banyak guru-guru semuanya, ya, jangan kemudian
Kagak ada, ya kan, ketika imam batal diem aja, mau bagaimana, ya kan. Iya, jadi maju kalau memang lagi baca Fatihah batal, lanjutin, atau memang ngulang Fatihahnya, ya diulang lagi Fatihahnya, atau memang lanjutin, ya. Tapi yang afdolnya diulang lagi ketika dia jadi imam ketika baca Fatihah batal, maju, makmumnya imam dia ngulangin lagi atau ngelanjutin, ya. Kalau ngelanjutin yang afdolnya ngulangin lagi itu Fatihah, ulangi lagi itu baca Fatihahnya, ya. Kalau baca surah, kalau dia mau ngelanjutin monggo, mau langsung ruku juga nggak apa-apa karena baca surah. Jadi posisi kudu bener, paham bener, jangan jadi linglung, ya kan. Ntar akhir maju bingung, ya kan. Kadang ada begini mah, ada seseorang ketika kita ngikut jamaah, kita tepak, ya Allahu Akbar, gitu. Dia belum ruku, masih berdiri, belum ruku, atau sujud. Jadi ini gimana ceritanya, ya kan, grogi, ya kan. Yang jadi jamaahnya gurunya, ya grogi, dia tahu udah sujud. Wih, ya kan, ngapain ini sujud? Ada grogi itu, ya. Nah, grogi, ya kan. Iya, ruku belum langsung tuh udah sujud. Ruku dulu, akhirnya dibatalin sama dia. Ini kagak beres, ya kan. Iya, padahal udah berapa tahun dia sholat masih kayak gini, ya kan. Tuh. Wallahu a'lam bis al-Fatihah. Alhamdulillah. Jadi kedapatan ini kalau sembahyang berjamaah ada makmum selalu duluin gerakan imam itu. Gimana tuh? Ya. Duluin gerakannya imam, barengin hukumnya makruh. Barengin Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, ini makruh, menggugurkan fadilah jamaah. Ketika dia duluin, imam masih berdiri, dia ruku, Allahu Akbar, ya udah ruku, ya kan. Ketika imam ruku dia bangun, Allahu Akbar, ini nggak ketemu, iya kan, nggak akan ketemu ini batal nih, iya. Karena satu rakaat ini satu rukun, ya kan, karena nggak akan ketemu, ya ayo dah, ya kan. Nah itu nggak boleh, ya jangan duluin. Kalau bahasa orang tua dulu mah, ya kan, lu jangan duluin imam, pala lu jadi himar ntar dulu, ya kan, di sana ntar pala lu jadi himar, lu jangan duluin. Memang ini kalau endaluin ini akan batal, nggak akan ketemu, bukan dua rukun, tapi yang begini mah imam masih berdiri, Allahu Akbar, dia berdiri terus, ya kan, nggak akan ketemu. Sebenarnya dia pengen jadi imam, bukan jadi pengen jadi imam dia, ya kan. Lu besok maju aja loh, duluin mulu, ya kan, ini jadi imam dah, ya kan, agak pernah mau di belakang, ya kan, pengennya duluin mulu, ya kan. Tuh, itu batal kalau memang begitu, ya. Terus kalau ketemu nih, itu batal, yang duluin batal, ya kan. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim dari kariman Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman ghazira wa amalan mutaqabbalah. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa hadina fi hadzal masjid kullahum salihan wa ta'atah wa amarna wa amaran tawila wa razaqana wa razaqahum wasi'a wa qulubana wa qulubahum nura wa ulumana wa ulumahum nafi'a wa uqalana wa qalam zaki wa jasadana wa jasadahum sihatan wafiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.